Jauh sebelum manusia modern menjejakkan kaki di tanah Pasundan, wilayah yang kini menjadi kota Bandung, adalah sebuah cekungan raksasa yang digenangi air sedalam puluhan meter. Cekungan ini dikenal oleh para ahli geologi sebagai Danau Bandung Purba yang terbentuk akibat letusan dahsyat Gunung Sunda Purba ribuan tahun yang lalu yang memuntahkan material vulkanik dan menyumbat aliran Sungai Purba. Air danau yang melimpah ruah tersebut menggenangi wilayah yang sangat luas dan menciptakan ekosistem yang subur di sekelilingnya yang dikawal oleh barisan pegunungan vulkanik yang aktif memagari dataran tinggi tersebut. Dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda, keberadaan Danau Purba ini terekam abadi dalam legenda Sangkuriang yang sangat terkenal dan dituturkan secara lisan dari generasi ke generasi. Dikisahkan bahwa Sangkuriang yang sakti mandraguna berusaha membendung aliran Sungai Citarum dengan bantuan pasukan jin dalam waktu 1 malam demi memenuhi syarat cinta dari Dayang Sumbi yang sebenarnya adalah ibunya sendiri. Kegagalan Sangkuriang membendung sungai dan kemarahannya saat menendang perahu hingga terbalik dipercaya oleh masyarakat setempat menjadi asal-muasal Gunung Tangkuban Parahu yang bentuknya menyerupai perahu terbalik di utara Bandung. Secara etimologi atau asal-usul kata nama Bandung sendiri dipercaya kuat berasal dari kata bendung, atau bendungan yang berkaitan erat dengan peristiwa terbendungnya Sungai Citarum oleh lava gunung berapi pada masa lampau. Pendapat ini sejalan dengan bukti geologis yang ditemukan para ahli yang menunjukkan bahwa dataran tinggi Bandung memang terbentuk dari endapan dasar danau yang mengering seiring berjalannya waktu geologi. Air yang surut perlahan-lahan kemudian menyisakan tanah endapan yang sangat subur dan kaya mineral sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat permukiman serta lahan pertanian bagi manusia yang datang kemudian. Selain kata bendung, ada pula filosofi lokal yang menyebutkan bahwa Bandung berasal dari kata ngabandung yang dalam bahasa Sunda berarti menyaksikan atau menatap dengan seksama dan penuh perasaan. Hal ini merujuk pada keindahan alam yang memukau yang membuat siapa saja yang datang akan terpaku menyaksikan panorama pegunungan yang hijau dan lembah yang asri di sekeliling cekungan tersebut. Alam yang indah dan udara yang sejuk ini kelak menjadi daya tarik utama bagi para pendatang dari berbagai penjuru untuk menetap dan membangun kehidupan di atas bekas dasar danau raksasa tersebut. Sebelum berlokasi di tempatnya yang sekarang pusat pemerintahan Kabupaten Bandung pada abad ke-17 Masehi terletak di daerah yang bernama Krapyak atau yang sekarang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Dayakolot. Lokasi ini berada sekitar belasan kilometer di sebelah selatan pusat kota Bandung modern, tepatnya di tepi Sungai Citarum yang merupakan jalur transportasi air utama pada masa itu. Di Krapyak inilah para bupati Bandung terdahulu menjalankan roda pemerintahan di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Mataram Islam dan kemudian beralih ke tangan VOC, atau Kompeni Belanda yang mulai menancapkan kuku kekuasaannya. Wilayah Krapyak pada masa itu masih berupa permukiman sederhana yang dikelilingi oleh hutan lebat dan rawa-rawa sisa dari Danau Purba yang belum sepenuhnya kering sehingga tanahnya labil. Sebagai pusat pemerintahan, Krapyak dianggap strategis dari sisi transportasi air, karena dekat dengan sungai namun memiliki kelemahan besar yaitu sering dilanda banjir tahunan yang parah saat musim hujan tiba. Banjir besar dari luapan Sungai Citarum seringkali melumpuhkan aktivitas pemerintahan dan menyengsarakan rakyat yang tinggal di sekitarnya sehingga kehidupan sosial ekonomi menjadi tidak nyaman dan terhambat. Kondisi banjir yang terus berulang ini berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi tantangan tersendiri yang sangat berat bagi para pemimpin Kabupaten Bandung dalam mengembangkan wilayahnya agar lebih maju. Bupati Bandung saat itu yaitu Raden Adipati Wiranatakusumah II mulai memikirkan cara yang radikal untuk memindahkan ibu kota ke tempat yang lebih layak dan bebas dari ancaman air bah. Pemindahan ibu kota dianggap sebagai solusi jangka panjang yang paling masuk akal untuk menjamin keamanan pusat pemerintahan dari ancaman bencana alam yang terus menghantui setiap tahunnya. Namun rencana pemindahan tersebut tidak bisa dilakukan dengan sembarangan karena membutuhkan biaya besar dan persetujuan dari penguasa kolonial yang saat itu memegang kendali penuh atas tanah Jawa. Keadaan geografis Krapyak yang kurang menguntungkan ini menjadi titik tolak bagi pencarian lokasi baru yang kelak akan mengubah sejarah Bandung selamanya menjadi kota pegunungan. Keinginan sang bupati untuk pindah ternyata sejalan dengan rencana besar pemerintah kolonial Belanda yang sedang membangun infrastruktur pertahanan militer di Pulau Jawa untuk menghadapi Inggris. Pada tahun 1808 Masehi, Herman Willem Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan tentara Inggris yang sedang berekspansi di Asia.
Daendels dikenal sebagai pemimpin militer yang bertangan besi dan sangat disiplin serta memiliki ambisi besar dalam menjalankan setiap perintah dari Raja Louis Napoleon di Belanda. Salah satu proyek terbesarnya yang paling fenomenal adalah pembangunan Jalan Raya Pos atau Grote Postweg yang membentang sepanjang 1000 km dari Anyer di ujung barat hingga Panarukan di ujung timur Jawa. Pembangunan jalan raya ini bertujuan strategis untuk mempercepat mobilisasi pasukan tempur dan distribusi logistik perang serta memperlancar komunikasi pos antar daerah di seluruh Pulau Jawa. Jalur jalan ini direncanakan melewati daerah pegunungan Priangan yang medannya sangat sulit dan berbukit-bukit namun dianggap lebih aman dari jangkauan meriam kapal perang Inggris di pantai utara Jawa. Daendels memaksa ribuan rakyat pribumi untuk bekerja rodi membabat hutan belantara dan membelah bukit batu demi terwujudnya jalan raya yang legendaris sekaligus menyimpan kisah tragis ribuan nyawa yang melayang ini. Ketika proyek pembangunan jalan raya mencapai wilayah dataran tinggi Bandung, Daendels melihat potensi strategis yang luar biasa dari daerah tersebut sebagai pos pertahanan dan tempat peristirahatan yang ideal. Ia menyadari bahwa ibu kota Kabupaten Bandung yang lama di Krapyak letaknya terlalu jauh ke selatan atau sekitar 11 km dari jalur jalan raya pos yang sedang dibangunnya dengan susah payah. Jarak yang jauh ini dinilai tidak efisien dan akan menyulitkan koordinasi serta pengawasan pemerintah kolonial terhadap para bupati lokal yang menjadi bawahan mereka dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu Daendels menginginkan agar pusat pemerintahan Kabupaten Bandung segera dipindahkan mendekati jalur jalan raya pos, agar lebih mudah dijangkau oleh pasukan dan surat-surat pemerintah. Keinginan Daendels ini menjadi perintah militer yang tidak bisa ditolak oleh Bupati Wiranata Kusumah II yang saat itu memimpin Kabupaten Bandung di tengah situasi yang sulit. Momen ini menjadi titik pertemuan bersejarah antara kepentingan strategi militer kolonial Belanda dan kebutuhan lokal akan pusat pemerintahan baru yang lebih baik dan bebas banjir. Mendapat perintah langsung dari Daendels dan didorong oleh keinginan kuat menghindari banjir Krapyak, maka Bupati Raden Adipati Wiranata Kusumah II segera bergerak cepat mencari lokasi baru. Ia bersama sejumlah pengawal dan penasihat kepercayaan menyusuri hutan belantara ke arah utara menjauhi Sungai Citarum untuk menemukan tempat yang ideal bagi ibu kota baru. Sang bupati mencari lahan yang tanahnya datar dan memiliki sumber air bersih yang melimpah serta udaranya sejuk dan sehat bagi penduduk untuk menetap dalam jangka waktu lama. Dalam pencariannya yang penuh tantangan menembus hutan lebat, rombongan bupati akhirnya menemukan sebuah tempat yang sangat cocok di kawasan hutan yang terletak di tepi barat Sungai Cikapundung. Tempat tersebut memiliki kontur tanah yang cukup tinggi dan landai sehingga aman dari risiko banjir namun tetap subur dan dekat dengan sumber air yang jernih dari pegunungan utara. Di tempat inilah sang bupati menemukan sebuah sumur atau mata air yang memancar jernih yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Bandung yang dipercaya oleh masyarakat memiliki kekuatan magis dan tuah perlindungan. Mata air Sumur Bandung ini menjadi pertanda baik dan firasat spiritual bagi Raden Adipati Wiranata Kusumah II, bahwa disinilah pusat kehidupan baru bagi rakyat Bandung harus dibangun. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, pertemuan antara sungai yang mengalir dan mata air yang memancar di lahan yang datar adalah simbol kemakmuran dan kesejahteraan abadi bagi masa depan sebuah negeri. Lokasi ini juga dinilai sangat strategis secara politik dan ekonomi, karena dilewati langsung oleh jalur jalan raya pos yang sedang dikebut pembangunannya oleh Daendels. Setelah yakin dengan pilihannya, sang bupati segera melaporkan penemuan lokasi tersebut kepada Daendels yang saat itu sedang menginspeksi pembangunan jembatan darurat di atas Sungai Cikapundung. Bupati Wiranata Kusumah II dengan percaya diri meyakinkan Gubernur Jenderal yang galak itu bahwa tempat tersebut memenuhi semua syarat untuk menjadi ibu kota yang modern dan representatif. Penemuan lokasi ini menjadi langkah awal yang konkret dalam proses kelahiran kota Bandung yang kita kenal sekarang ini, dari sebuah hutan sunyi menjadi kota yang ramai. Peristiwa bersejarah yang menjadi tonggak lahirnya kota Bandung terjadi ketika Daendels menancapkan tongkat kayu komandonya di pinggir jalan raya yang baru selesai dibangun dan masih berupa tanah keras. Saat itu Daendels sedang meninjau perkembangan proyek jalan bersama Bupati Wiranata Kusumah II di dekat jembatan Sungai Cikapundung yang baru saja rampung dikerjakan oleh para pekerja rodi. Dengan penuh wibawa dan tatapan mata yang tajam, Daendels menancapkan tongkatnya ke tanah dan mengucapkan kalimat perintah yang sangat terkenal dalam sejarah kota ini kepada sang bupati di sebelahnya.
Dandels berseru tegas dalam bahasa Belanda yang intinya memerintahkan sang bupati untuk mengusahakan agar bila ia datang kembali ke tempat itu maka sebuah kota harus sudah dibangun di sana. Kalimat ini bukan sekadar perintah biasa dari seorang atasan melainkan sebuah tantangan serius sekaligus visi masa depan yang dilemparkan oleh seorang gubernur jenderal kepada pemimpin pribumi. Lokasi tempat Dandels menancapkan tongkatnya itu kini dikenal sebagai titik 0 km Bandung yang letaknya persis di depan kantor Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat di Jalan Asia Afrika yang bersejarah. Ucapan Dandels tersebut menjadi pemicu semangat dan beban tanggung jawab yang besar bagi Bupati Wiranata Kusumah II untuk segera merealisasikan pembangunan ibu kota baru dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Titik 0 tersebut menjadi patokan pusat kota atau titik ikat kartografi di mana nantinya akan dibangun alun-alun dan pendopo kabupaten serta Masjid Agung sebagai ciri khas tata kota Jawa. Peristiwa penancapan tongkat ini menyimbolkan ketegasan kekuasaan kolonial yang memulai transformasi drastis wilayah hutan belantara menjadi pusat peradaban baru yang terencana. Sejak saat itu kesibukan luar biasa mulai terjadi di kawasan sekitar Sungai Cikapundung dengan ribuan orang rakyat dikerahkan untuk membuka hutan dan meratakan tanah yang bergelombang. Titik 0 km bukan hanya penanda jarak jalan raya pos semata tetapi menjadi titik 0 peradaban kota Bandung yang mulai tumbuh dan berkembang dari ketiadaan. Tempat ini menjadi saksi bisu bagaimana sebuah instruksi lisan dari seorang jenderal dapat mengubah nasib sebuah wilayah menjadi salah satu kota terpenting di Hindia Belanda pada masa mendatang. Setelah lokasi ditetapkan dimulailah proses pembangunan infrastruktur dasar kota di bawah komando langsung Bupati Raden Adipati Wiranata Kusumah II dengan mengerahkan tenaga rakyat. Prioritas utama pembangunan adalah pendopo kabupaten sebagai tempat tinggal dan kantor bupati serta alun-alun sebagai ruang publik terbuka bagi rakyat untuk berkumpul dalam berbagai acara. Tata letak kota dirancang mengikuti pola tradisional Jawa yang disebut Catur Gatra Tunggal yang menempatkan pusat pemerintahan dan pusat ibadah serta pasar di sekeliling alun-alun sebagai porosnya. Masjid Agung yang kini dikenal sebagai Masjid Raya Bandung juga mulai dibangun di sisi barat alun-alun sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat yang mayoritas beragama Islam agar dekat dengan pemimpinnya. Sementara itu pasar tradisional didirikan di sisi lain untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat yang mulai berpindah secara bertahap dari Krapia ke lokasi baru tersebut. Pembangunan ini dilakukan dengan semangat gotong royong rakyat Kabupaten Bandung yang bahu-membahu mewujudkan impian memiliki ibu kota yang representatif dan bebas banjir. Selain bangunan pemerintahan perumahan sederhana bagi para pejabat dan pegawai kabupaten juga mulai didirikan di sekitar pendopo, untuk memudahkan koordinasi kerja sehari-hari. Jalan-jalan lokal mulai dibuka untuk menghubungkan permukiman penduduk dengan jalan raya pos yang menjadi urat nadi utama transportasi darat antar kota di Pulau Jawa. Suasana hutan yang sepi dan liar perlahan berganti menjadi suasana perkotaan yang hidup dengan aktivitas manusia yang semakin ramai setiap harinya seiring berjalannya waktu. Keberadaan Sungai Cikapundung dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber air bersih dan sarana sanitasi kota yang sangat vital bagi kesehatan penduduk kota yang baru tumbuh tersebut. Bupati Wiranata Kusumah II memimpin langsung pengawasan pembangunan ini siang dan malam untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana dan selesai tepat waktu sebelum Dandels kembali melakukan inspeksi. Kerja keras sang bupati dan rakyatnya ini kelak terbayar lunas ketika Bandung tumbuh menjadi kota yang indah dan teratur tata letaknya di tengah pegunungan. Puncak dari segala upaya pemindahan ibu kota tersebut terjadi pada tanggal 25 September 1810 Masehi ketika Gubernur Jenderal Dandels mengeluarkan surat keputusan resmi dari istananya. Surat keputusan atau Beslui tersebut berisi tentang pengukuhan pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung dari Krapia ke lokasi baru di tepi Cikapundung yang dinilai sudah layak huni. Tanggal keluarnya surat keputusan ini kemudian ditetapkan secara resmi sebagai Hari Jadi Kota Bandung yang selalu diperingati setiap tahunnya dengan meriah oleh pemerintah dan warga kota. Pada saat peresmian status Wiranata Kusumah II sebagai Bupati Bandung dikukuhkan kembali dan ia dianggap oleh sejarah sebagai pendiri kota, atau The Founding Father of Bandung yang berjasa besar. Dandels merasa puas melihat perkembangan kota yang dibangun dengan cepat sesuai dengan perintahnya saat ia menancapkan tongkat beberapa waktu sebelumnya di tepi jalan.
Kota baru ini dinilai sangat strategis dan memenuhi standar sebagai pos pertahanan militer maupun pusat administrasi sipil yang mendukung kepentingan kolonial di wilayah Priangan yang kaya hasil bumi. Nama Bandung pun mulai digunakan secara resmi dalam administrasi Hindia Belanda untuk menyebut kota baru ini menggantikan nama Krapyak yang perlahan mulai ditinggalkan dan menjadi kota lama atau Dayakolot. Peresmian ini menandai babak baru dalam sejarah pemerintahan di Jawa Barat di mana pusat kekuasaan bergeser ke wilayah dataran tinggi yang lebih sejuk dan sehat. Sejak saat itu Bandung mulai menarik perhatian banyak orang Eropa untuk datang dan menetap karena iklimnya yang nyaman dan pemandangannya yang indah mirip dengan suasana di Prancis Selatan. Perayaan sederhana namun hikmat mewarnai hari-hari awal berdirinya kota ini sebagai wujud rasa syukur rakyat atas tempat tinggal baru yang lebih aman dari banjir dan nyaman untuk ditinggali. Doa-doa dipanjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar kota ini senantiasa diberkahi kemakmuran dan dijauhkan dari segala mara bahaya serta bencana alam yang merusak. Tanggal 25 September 1810 Masehi menjadi tonggak sejarah yang tidak akan pernah dilupakan sebagai hari kelahiran kota yang kelak akan mendunia dengan segala dinamikanya. Setelah resmi berdiri kota Bandung mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi berkat kebijakan ekonomi kolonial. Masuknya jalur kereta api dan pembukaan perkebunan teh serta kina dalam skala besar di sekitar Bandung membuat kota ini menjadi pusat ekonomi perkebunan atau Pranger Planters yang sangat makmur. Orang-orang Belanda dan saudagar Eropa yang kaya raya berlomba-lomba membangun villa dan hotel serta pertokoan mewah dengan gaya arsitektur Art Deco yang sedang tren di Eropa saat itu. Keindahan tata kota yang rapi dan kemewahan gaya hidup kaum elit kolonial serta suasana alam yang sejuk membuat Bandung mendapat julukan bergengsi sebagai Paris van Java atau Parisnya Jawa. Jalan Braga menjadi ikon kemewahan dan mode di mana para tuan dan nyonya Belanda berjalan-jalan menikmati suasana sore dan berbelanja barang impor layaknya di kota Paris. Bandung juga berkembang menjadi pusat pendidikan teknik dan militer dengan didirikannya Technische Hogeschool atau yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung pada tahun 1920 Masehi. Peran Bandung dalam sejarah kemerdekaan Indonesia juga sangat krusial di mana kota ini menjadi tempat berkumpulnya para pemikir pergerakan nasional seperti Soekarno Muda yang menuntut ilmu di sana. Peristiwa Bandung Lautan Api pada masa revolusi kemerdekaan menjadi bukti heroisme dan pengorbanan rakyat Bandung yang rela membakar kotanya sendiri daripada diserahkan kembali kepada penjajah. Semangat juang ini menyatu dengan keindahan fisik kota menjadikan Bandung memiliki karakter ganda yang unik, yaitu kota yang romantis namun juga sangat patriotik dalam mempertahankan kedaulatan. Hingga hari ini Bandung terus bertransformasi menjadi kota metropolitan yang kreatif dan padat penduduk tanpa melupakan akar sejarahnya yang panjang dan penuh warna-warni kehidupan. Warisan bangunan kolonial yang megah bersanding dengan gedung-gedung modern menjadi saksi bisu perjalanan waktu dari zaman Danau Purba yang sunyi hingga era digital yang serba cepat. Kisah asal-usul Bandung mengajarkan kita tentang adaptasi manusia yang tangguh terhadap alam dan semangat membangun peradaban yang lebih baik di tanah yang diberkati oleh ridho Allah. Narasi ini disusun berdasarkan interpretasi dan perbandingan dari berbagai sumber sejarah yang tersedia, primer dan sekunder. Ilmu sejarah adalah disiplin yang terus berkembang, dan narasi ini terbuka untuk penyempurnaan seiring dengan penemuan data dan kajian baru.